Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hestina Indriana, peserta Latsar CPNS golongan 2 Angkatan 1 tahun 2020 akan memaparkan hasil rancangan aktualisasi yang saya lakukan selama 30 hari dengan judul Peningkatan Pengetahuan Ibu Hamil tentang Pencegahan Stunting melalui penyuluhan dan demonstrasi pembuatan MPASI berdasarkan rekomendasi PMBA di kelas Ibu Hamil Puskesmas Tanjung Harjo. Untuk latar belakang kenapa saya mengambil judul ini adalah karena tingginya angka stunting di Puskesmas Tanjung Harjo, kemudian kurangnya pengetahuan ibu hamil, dan stunting ini terjadi rata-rata di atas usia 6 bulan. Sewaktu saya melakukan audit stunting bersama dokter, kemudian keseling, bidan, dan saya sendiri sebagai ahli gizi, banyak sekali anak-anak stunting terjadi di atas usia 6 bulan dan intake dari energi, kemudian protein, zinc dan Fe-nya sangat kurang sekali. Sehingga dari pelaksanaan aktualisasi ini saya mengambil isu dan gagasan pemecahan dari isunya sendiri, yaitu kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang pencegahan stunting, dan untuk gagasan pemecahannya adalah peningkatan pengetahuan ibu hamil tentang pencegahan stunting melalui penyuluhan dan demonstrasi pembuatan MPASI berdasarkan rekomendasi PMBA di kelas Ibu Hamil Puskesmas Tanjung Harjo. Sebagai seorang ASN, haruslah kita memiliki nilai-nilai dasar ASN, yaitu aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Untuk matrik rencana kegiatan ini terdiri dari 7 tahap kegiatan. Yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan kepala puskesmas selaku mentor. Yang kedua adalah menyiapkan materi dan membuat satuan acara penyuluhan. Yang ketiga adalah membuat leaflet tentang stunting, ASI eksklusif, MPASI, dan resep sehat membuat MPASI. Yang keempat adalah membuat soal pretest dan posttest. Yang kelima adalah melakukan sosialisasi kepada bidan desa terkait rencana kegiatan. Yang keenam, melakukan penyuluhan dan demonstrasi MPASI kepada ibu hamil. Dan yang ketujuh adalah evaluasi hasil kegiatan yang sudah dilakukan. Adapun jadwal kegiatan aktualisasi yang saya lakukan, yaitu pada minggu-minggu terakhir Januari dilakukan konsultasi dan diskusi dengan kepala puskesmas tentang rencana kegiatan aktualisasi. Dengan hal tersebut maka saya mendapatkan persetujuan dari mentor tentang kegiatan tersebut. Dan yang kedua adalah menyiapkan materi dan membuat satuan acara penyuluhan, kemudian membuat leaflet stunting, ASI eksklusif, MPASI, dan resep menu sehat MPASI. Kemudian setelah itu membuat soal pretest dan posttest. Sedangkan minggu pertama pada bulan Februari ini yaitu melaksanakan sosialisasi kepada bidan desa dan melakukan penyuluhan dan demonstrasi MPASI kepada ibu hamil, dan dilanjutkan pada minggu ketiga dan keempat untuk penyuluhan dan demonstrasinya. Dan yang terakhir yaitu evaluasi hasil kegiatan yang sudah dilakukan setelah dari kegiatan penyuluhan dan demonstrasi tersebut. Untuk kegiatan pertama yaitu melakukan konsultasi dan diskusi dengan kepala puskesmas. Dengan hal ini, kepala puskesmas memberikan saran dan koreksi yang membangun dari rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan, dan dengan hal ini maka menghasilkan persetujuan dari mentor, kemudian mendapatkan saran dan bimbingan dari mentor yang tertulis dalam lembar konsultasi dari mentor. Untuk kegiatan yang kedua yaitu menyiapkan materi dan membuat satuan acara penyuluhan. Dari kegiatan ini saya mencari referensi dari berbagai literatur dan mencari di internet tentang materi yang akan saya nanti lakukan di penyuluhan. Dari SAP ini atau satuan acara penyuluhan dimulai dari pembukaan, kemudian pemberian pretest, kemudian penyuluhan stunting, penyuluhan gizi ibu hamil, penyuluhan ASI eksklusif, kemudian penyuluhan MPASI dan demonstrasi pembuatan MPASI, serta dilakukan posttest dan kemudian penutup. Untuk
kegiatan ketiga, yaitu membuat leaflet tentang stunting ASI eksklusif, yaitu bagaimana menyusui bayi Anda, MPASI, yaitu bagaimana memberikan makan bayi setelah usia 6 bulan, dan resep menu sehat MPASI. Untuk melakukan kegiatan ini, saya mencari referensi dari berbagai literatur dan internet, dan saya dapatkan yaitu leaflet. Kemudian untuk kegiatan 4 ini adalah membuat soal pretest dan post-test. Untuk membuat soal pretest dan post-test ini saya juga mencari literatur di internet, kemudian di buku-buku. Nah, dari soal ini saya berikan soal sebanyak 30 soal. Untuk kegiatan yang kelima yaitu melaksanakan sosialisasi dan koordinasi kegiatan kepada bidan desa di Puskesmas Tanjung-Harjo. Kenapa bidan desa? Karena bidan desa ini adalah penanggung jawab desa, kemudian yang mengadakan kelas ibu hamil adalah bidan desa. Nah, maka dari itu saya mengajak bidan desa untuk melakukan kegiatan ini secara bersama-sama dan mensosialisasikannya kepada mereka. Nah, dari hasil sosialisasi ini didapatkan daftar hadir, kemudian foto, kemudian undangan, dan selanjutnya adalah notulen kegiatan. Untuk kegiatan yang keenam yaitu melakukan penyuluhan dan demonstrasi MPASI kepada ibu hamil. Dari kegiatan ini yang pertama saya lakukan adalah persiapan bahan penyuluhan dan demonstrasi MPASI, seperti saya menggunakan lembar balik seperti ini. Ini adalah lembar balik untuk penyuluhan pemberian makan pada bayi dan anak. Dari mulai gizi ibu hamil, kemudian menyusui, posisi menyusui dengan saya menggunakan peraga yaitu boneka. Kemudian selanjutnya adalah MPASI dimulai dari usia 6 sampai 24 bulan. Kemudian kartu stunting seperti ini yang saya gunakan untuk penyuluhan stunting, dan pemberian leaflet yaitu tentang stunting, kemudian resep sehat MPASI, kemudian bagaimana menyusui bayi Anda, dan bagaimana memberikan makan bayi setelah usia 6 bulan.